Aruna berusaha untuk bersikap acuh pada orang-orang yang terkejut dengan perubahannya. Durespati membimbing bahwa menjadi cantik akan semakin anggun dengan sikap acuh. Gadis itu pun mempraktikkan saran aneh Durespati. Namun entah mengapa, Aruna justru sangat berharap bahwa yang melihat perubahannya saat ini adalah Dewandaru. Ada setengah rindu yang Aruna rasakan saat mengingat bagaimana sikap Dewandaru. Kenangan terakhir kalinya adalah kenangan indah yang berakhir dengan amarah. Apa Dewandaru tak punya modal metik bunga sembarangan sehingga bunga tersebut ada serangganya? Dasar konyol. Hari ini ada guru baru loh, ucap seorang gadis yang duduk di depan bangku Aruna. Oh iya? Cewek apa cowok? Gadis yang di sebelahnya antusias bertanya. Cowok, tinggi, atletis, terus udah gitu masih single, jawab gadis yang ada di sampingnya. Aruna mengurutkan kening dengan gosip temannya. Mereka aneh, naksir seorang guru yang diyakininya pasti usia guru itu lebih tua dari usia para muridnya. Mengapa mereka mau menikah dengan orang yang terlalu jauh usianya? Sebab Aruna itu berharap setidaknya suaminya kelak jangan terlalu tua. Memiliki pasangan tua, apa mungkin nantinya akan terlihat disparitas? Hai guys, aku ada kabar baru nih, ucap Sinta dengan wajah berbinar-binar. Kabar apaan sih? Tanya yang lainnya. Kelas kita bakal ada guru baru loh, jawabnya antusias. Halah, kau juga, kita semua udah pada tahu kali. Palingan juga bapak-bapak berperut buncit, timpal yang lain. Salah, aku lihat sendiri loh. Guru itu orangnya cakep banget, tampan, dan pokoknya tiba-tiba aja aku bersedia untuk dilamar deh. Sinta memperlihatkan kekagumannya dengan penuh percaya diri. Aruna mendelik dengan pikiran Sinta. Bukankah Sinta sudah punya pacar? Terus Aryo itu mau dikemanakan? Emang kamu yakin gitu Sin? Kalau gurunya itu nggak gendut, nggak berkumis, nggak berkacamata? Tanya Heni teman sebangkunya. Yakinlah, orang gue lihat sendiri, jawabnya bangga menjadi orang pertama yang tahu. Kapan? Tanya yang lainnya. 10 menit yang lalu, saat dia lagi di ruang BP gitu. Jelasnya meyakinkan. Jadi benar ya, gurunya tuh cakep? Tanya yang lainnya penasaran. Durespati pun masuk ke kelas. Dira, kamu udah tahu belum kalau kelas kita ada guru baru yang ganteng? Durespati terdiam sejenak. Tahu, ucapnya acuh. Beneran? Tahu dari mana? Ngelihat sendiri ya? Tanya Sinta. Respati mengangguk lalu mengabaikan Sinta dan berjalan menuju ke bangkunya, mendekati Aruna. Pagi nona cantik, godanya. Aruna hanya tersenyum dengan ucapan Durespati, tak sekalipun menggubris ataupun membalas godaan sahabatnya tersebut. Katanya ada guru baru loh, dan emang beneran cakep, ujar Durespati. Emangnya udah ketemu? Tanya Aruna. Respati mengangguk. Yes, cakep banget. Pokoknya kalau dia mau sama aku sih 4 aja, ucap Durespati. Oh, tanggapan Aruna sangat acuh. Kamu gak penasaran gitu sama guru barunya? Heran Durespati. Aruna mengangguk pelan. Gak sedikit pun. Akunya. Apa karena Ansel? Durespati menyelidik. Gak juga, ucapnya. Atau karena Dewandaru? Cerewetnya lagi. Aruna terdiam sejenak. Enggak juga, jawabnya lagi. Aku udah dapat fotonya nih dari bibi aku. Serius, cakep banget guru barunya, ucap Naila dengan antusias pamer foto. Mana lihat fotonya? Yang lain menimpali. Iya, cakep banget ini, keren juga, puji yang lain. Aruna menggelengkan kepalanya dengan tingkah laku teman sekelasnya tersebut. Baginya, tetap saja yang namanya guru pasti sudah tua, pikirnya.
Kamu gak penasaran gitu? Gimana wajah guru kita? Tanya Duraspati berbisik. Aruna menggeleng. Sedikit enggak, ucapnya. Lalu membuka bukunya. Fokus kembali melihat catatan PR semalam yang dikerjakannya. Kira-kira saat ini Dewandaru lagi ngapain ya? Ucap Duraspati seraya bersandar pada bangkunya. Aruna mendelik. Tanyain aja sama Om Dewandaru lewat telepati. Jawabnya terkekeh. Emang di mata kamu Dewandaru sudah tua banget ya? Tanya Duraspati menelisik tajam. Tua banget sih belum ya, tapi kan aku usianya juga baru 17 tahun gitu. Sedangkan kamu tahu sendiri kalau Om Dewandaru tuh udah berusia puluhan tahun. Kayaknya tuh timpang banget kalau sama aku. Jawab Aruna belak-belakan. Tua banget ya. Di dunia gue usia 90 tahun tuh masih terbilang muda loh soalnya. Itu kan di dunia kamu, bukan duniaku. Potong Aruna tegas. Di tempat aku sih malah usia 70 tahun itu kadang udah mati. Timpal Aruna. Iya juga sih, umur manusia emang cukup pendek. Duraspati membenarkan pemikiran Aruna. Aruna kembali sibuk dengan melihat catatan PR-nya. Meski demikian, pikirannya masih memikirkan hal lain. Kelas pun terasa hening dalam beberapa saat. Itu sedikit aneh, namun Aruna tak menghiraukan keadaan ataupun sekitarnya. Tetap fokus, berharap perhatiannya teralihkan. Hening, sungguh hening, kelas seolah tak ada penghuninya. Sayangnya, gadis itu terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri, tanpa sadar bahwa seseorang telah menghentikan waktu di kelas. Seseorang yang telah menjentikan jarinya untuk menghentikan waktu beberapa saat demi agar dirinya bisa menatap Aruna dari depan bor. Tersenyum tipis memandangi gadis cantik yang asik dengan dunianya sendiri. Beberapa detik kemudian kelas pun kembali berisik. Aruna mengerutkan keningnya keheranan, lalu menoleh ke arah depan. Terlihat seorang pria yang bertubuh kekar dan tinggi tengah membelakangi murid-muridnya. Aruna menghela napas panjang. Akhir-akhir ini memang sering mengalami kejadian aneh yang tak masuk logika. Dan mungkin keheningan barusan pun merasa tidak masuk akal untuk Aruna. Selamat pagi anak-anak, saya guru baru kalian. Untuk sementara waktu, saya akan menggantikan posisi Bonita dalam mengajar. Dimohon kerjasamanya ya, ucap sang guru santai. Untuk selamanya juga gak apa-apa kok pak, celetuk seorang siswi. Cie, yang lain menimpali bersorak kecil. Duraspati pun menyekut lengan Aruna. Apaan sih, ganggu orang aja. Aruna tak menggubris, masih sibuk dengan PR-nya. Kayaknya aku kenal deh sama guru baru itu, wajahnya gak asing, bisik Duraspati. Ya kali, wajahnya pasaran, makanya kamu ngerasa kenal, balas Aruna masih anteng dengan buku dan pelajarannya. Itu sepupu aku Aruna, ucapnya. Aruna mendelik dengan penuturan Duraspati. Menoleh lalu menyipitkan matanya. Sepupu yang mana? Tanyanya. Merasa penasaran dengan kalimat sepupu, Aruna pun menoleh ke arah depan. Matanya membulat penuh saat melihat sosok guru baru tersebut. Dan bersamaan itu pula, sang guru pun menatap Aruna selayang pandang. Mata Aruna melotot. Ya benar, guru itu bertubuh tinggi dan tegap. Rambutnya tertata rapi. Tampilannya mirip CEO keren yang digambarkan dalam novel-novel romantis atau mungkin opa-opa Korea. Hanya saja beda versi. Guru itu terlihat flamboyan dan berkarisma, tapi wajahnya... Dewandaru? Sahut Aruna tercengang, membuat semua orang menoleh ke arah Aruna. Dewandaru? Heh Aruna, sembarangan kamu manggil orang. Itu Pak Dewan, guru baru kita. Gak sopan banget manggil orang dengan keseluruhan. Apalagi manggilnya tanpa sebutan Pak. Dasar anak gak sopan. Protes Sinta mencari empati dari guru barunya tersebut. Ingin dilihat bahwa dia adalah siswi yang lebih sopan ketimbang Aruna.
Nahasnya, Dewandaru terlihat acuh dengan hal itu. "Selamat pagi anak-anak. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dewandaru. Panggil saja Bapak Dewan." Dewandaru memperkenalkan dirinya. "Pak, boleh kita nanya enggak?" Yang lain menimpali. "Silakan," jawab Dewandaru tersenyum ramah, terlihat cool dan anggun. "Bapak udah nikah belum? Udah punya calon belum nih?" Dengan berani seorang siswi bertanya. Sontak membuat yang lain tertawa dan terkekeh. Hanya Aruna yang terdiam kecut. "Cie!" sebagian menimpali sang penanya. "Ya kan, kali aja masih single. Barangkali aja kita ada jodoh. Ya enggak Pak?" seru yang lain. Dewandaru hanya tersenyum menanggapinya. "Itu bukan soal yang harus saya jawab," elaknya. "Jawab Pak, biar kita nggak berasa di PHP-in." Seseorang mendukung permintaan jawaban dari Dewandaru. Aruna tersenyum masam dengan pertanyaan nyeleneh yang dilontarkan oleh teman-teman sekelasnya dengan tujuan menggoda Dewandaru. Kedua bola matanya mendelik kesal tanpa disadarinya, tangannya mengepal keras. "Cie yang jelus," bisik Durespati menggodanya. Aruna menggeleng cepat dengan ucapan Durespati. Benarkah dirinya cemburu? Pembelajaran pun dimulai. Aruna tampak fokus menyimak pelajaran, sedangkan Dewandaru terlihat cerdas menerangkan pelajaran dengan baik. Pertanyaannya satu, Dewandaru kuliah di mana? Kapan? Lulusan apa? Kok tiba-tiba bisa jadi guru? Dan hal yang ingin Aruna tanyakan pada pria itu, bagaimana bisa Dewandaru yang kuno dan deso itu menjadi seorang guru? Dan apa tujuan Dewandaru menjadi guru? Apa karena kurang kerjaan? Pikiran Aruna mengembara mencari jawaban. Bel pun berbunyi, tanda tibanya waktu istirahat. Hampir semua murid pun keluar untuk jam istirahat termasuk Aruna. "Makan yuk," ajak Durespati merangkul pundak Aruna. Sejenak, gadis itu terdiam. Akhir-akhir ini memang dirinya kurang bernafsu untuk makan. Tapi entah kenapa, hari ini dirinya merasakan kembali rasa lapar. Mungkinkah ada sesuatu hal yang terjadi yang membuat rasa laparnya menghilangkan? "Ayo," ajaknya lagi. Aruna pun mengangguk setuju. Keduanya pun memasuki kantin, terlihat asik dengan makanannya sendiri. "Jadi gimana nih melihat perkembangan sepupu aku?" Durespati menaik turunkan kedua alisnya. "Gak gimana-gimana," Aruna asal menjawab. Rasanya dia enggan mengomentari apa yang terjadi dengan pria itu. Sedikit merasa dibohongi. Bukankah Dewandaru akan pergi selama 40 hari? Lalu, kenapa secepat itu ia kembali? Parahnya, ia kembali bukan pada Aruna, tapi ke sekolahnya. "Maksud aku, suka nggak ngelihat dia dengan versi dunia manusia?" Durespati mencari kekaguman pada diri Aruna untuk Dewandaru. Ternyata Aruna cukup pandai dalam menyembunyikan perasaannya. "Oh, be aja." Tanggapannya benar-benar datar, tetap konsisten menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya. Entahlah, Aruna juga tak paham apa yang saat ini dirasakannya. "Yakin?" Durespati menyelidik. Aruna tak menjawab. "Jawab!" Durespati penasaran dengan jawaban dari Aruna. Bahkan tangannya pun memegangi tangan Aruna. "Gak penting banget jawab pertanyaan kayak gitu. Udah makan." Gadis itu benar-benar kehilangan mood ketika memikirkan Dewandaru yang berubah. Benarkah Aruna tak suka perubahan gaya Dewandaru? Bukankah dengan perubahan itu ia tak lagi terlihat kuno dan deso? Atau Aruna gak suka dengan perubahan sikap Dewandaru yang terlihat acuh padanya? "Hai, boleh Bapak duduk di sini? Boleh gak saya gabung dengan kalian?" Dewandaru menghampiri meja Aruna dan Durespati dengan nampan berisi makanan dan minumannya. Durespati tersenyum. "Duduk aja Pak," jawabnya tersenyum ramah. Sedangkan Aruna mengedarkan pandangannya ke arah lain, ingin tersenyum namun malu-malu, dan kini dadanya berdetak cepat. "Kamu gak keberatan kan Bapak duduk di sini?" Sang guru dadakan berpura-pura nanya. "Duduk aja Pak,
Toh ini juga bukan meja milik saya kok, balas Aruna sok santai. Dewandaru pun duduk di hadapan keduanya. Sonia pun tiba-tiba datang menghampiri mereka bertiga. Hai Aruna. Bapak. Wajahnya terkejut yang dibuat-buat. Dewandaru menyipitkan matanya bingung. Tadi kita ketemu di parkiran, Pak. Ternyata Bapak guru baru itu ya. Sonia memborong ucapannya. Matanya berbinar menanyai Dewandaru. Sang guru baru pun mengangguk mengerti. Saya Sonia, Pak. Dia mengelurkan tangannya untuk berjabat tangan berkenalan ke arah Dewandaru. Sedangkan Aruna mengerling kesal dengan sikap Sonia yang terkesan cari perhatian. Dewandaru, panggil saja Pak Dewan. Dewandaru membalas jabatan tangan dari Sonia. Keduanya pun berjabatan tangan cukup lama. Tepatnya Sonia yang enggan melepaskan jabatan tangannya. Senyumnya merekah melihat sosok Dewandaru. Aruna menggeleng kesal, ternyata keputusannya untuk mempersilahkan Dewandaru duduk di sampingnya itu benar-benar salah. Boleh saya gabung gak, Pak? Tanya Sonia penuh harap tanpa basa-basi bertanya. Mulut Aruna terbuka untuk menolak halus. Sayangnya sudah didahului oleh jawaban dari Dewandaru. Boleh aja, silakan. Katanya ini kantin sekolah, bukan kantin milik murid. Dewandaru menjawab santai, membuat Aruna jengah hingga ingin rasanya ia lemparkan sendok yang dipegangnya pada kening Dewandaru, hanya mendengus kesal. Tak lama setelah itu, Sinta pun datang menghampiri mereka. Ada Bapak juga ya? Sapanya basa-basi manis. Padahal dari kejauhan Sinta pun sudah melihat keberadaan sang guru. Sonia memajukan bibirnya melihat Sinta yang begitu berani ikut-ikutan mendekati Dewandaru. Parahnya Aruna tak terbiasa dengan keramaian. Boleh gabung gak? Sinta pun meminta hal yang sama dengan Sonia. Boleh, silakan. Dewandaru kembali mengizinkan tanpa bertanya pada istri kecilnya, membuat Aruna semakin kesal. Gadis itu pun berdiri dari duduknya, mendengus dingin, tangannya setengah menggebrak meja kantin. Aku permisi untuk ke toilet dulu ya. Aruna undur diri dari hadapan mereka semua, malas bergabung. Baiknya ia yang menjauh tahu diri. Durespati tersenyum lebar, menatap Dewandaru dengan kedua alisnya yang diangkat-angkat. Dia cemburu, ucapnya dari telepati. Ia tahu apa yang dirasakan Aruna saat ini. Benarkah? Dewandaru menyipitkan matanya. Mata Dewandaru pun mengikuti gerak-gerik Aruna. Bukan ini yang diinginkannya. Ia ingin duduk dengan gadis itu. Tapi entah mengapa ada rasa senang saat berhasil membuat gadis itu kesal. Karena kesal yang timbul akibat cemburu. Di toilet wanita, Aruna mencuci tangannya, meredakan kekesalan dalam hatinya. Setelah ini, ia berencana untuk langsung kembali ke kelasnya. Tak ingin kembali bergabung ke kantin. Melangkah perlahan, tangan Aruna pun dicekal oleh seseorang. Ansel? Sahutnya terkejut. Aku ingin bicara. Pintanya memaksa. Erat tangan Ansel memegangi tangan Aruna. Lebih tepatnya mencekram. Lepasin tanganku Ansel. Aruna meringis. Sedikit pun tak ingin menatap pemuda itu. Aruna, aku ingin bicara sama kamu. Pintanya lagi. Melihat Aruna yang dingin padanya, membuat Ansel semakin kesal. Bicara apa? Aruna kurang menanggapi, memalingkan wajahnya ke arah lain. Bukan di sini. Pinta Ansel tegas dan mendominasi. Ini jarang terjadi, karena Ansel adalah pria yang lembut dan cukup dewasa. Namun, melihat Aruna yang menurutnya berubah, membuat ia jengkel setengah napas. Di sini aja, gak enak jika di tempat spesial. Tolaknya lagi. Intinya, Aruna ingin menjauhinya. Tepatnya tahu diri untuk tak mengganggu hubungan orang lain. Ansel menghela napas panjang. Aruna, aku ngerasa kamu berubah. Keluh Ansel dengan nada suaranya yang menurun, berharap gadis itu tak lari dari hadapannya. Aruna terdiam dengan pendapat pemuda tersebut. Itu jelas benar adanya, tak perlu dirinya menyangkal. Aku pikir seseorang berubah itu bukan hal yang buruk.
termasuk mungkin diriku, ungkapnya lembut. Enggak, maksud aku tuh bukan tentang gaya dan penampilan kamu yang berubah, tapi lebih ke... Ansel tak melanjutkan ucapannya. Haruskah dirinya jujur tentang rasa tak nyamannya tanpa senyum Aruna? Sepertinya gengsi. Kayak apa? Tanya Aruna sedikit penasaran. Aku ngerasa kamu berubah drastis, jawab Ansel kebingungan. Mulutnya keluh untuk jujur tentang perasaannya. Jikapun emang aku berubah, apa aku ngerugiin kamu? Ucapan Aruna menohok. Gadis itu kecewa atas jawaban Ansel. Padahal ia berharap alasan lain dari pemuda itu. Dan sesungguhnya, tanpa dipertanyakan pun, Aruna sadar bahwa dirinya memang berubah. Tapi berubah ke arah yang lebih baik. Bukankah itu bagus? Terlebih, keadaan Ansel pun telah berubah. Maksudku, aku ngerasa kamu jauhin aku. Pada akhirnya, Ansel berani mengungkapkan isi hatinya, meski tak 100%. Kalau iya kenapa? Tanya Aruna terang-terangan, menantang jawaban lain. Apa alasannya? Ansel mungkin merasa kehilangan atau menyesal. Karena aku sedang belajar tahu diri. Belajar sadar diri bahwa ketika kamu memilih seseorang untuk dijadikan sebagai kekasih, aku harus bisa bersikap menjaga diri. Bersikap menghargai wanita lain yang mungkin saja bisa cemburu jika kita terlalu dekat seperti dulu. Jelasnya panjang lebar. Itu nggak masuk akal. Kita teman dekat, dan Sonia tahu itu sejak awal, sanggahnya. Ya, kita emang dekat, tapi itu dulu, sebelum kamu punya seseorang. Sekarang, kamu sudah menegaskan sama aku bahwa kamu itu sudah memiliki kekasih yang bernama Sonia. Dan aku sebagai wanita berusaha memposisikan diriku untuk tidak terlibat di antara kalian. Tidak membuat Sonia cemburu. Apa aku salah? Aruna mengungkapkan isi pikirannya membuat Ansel terdiam sejenak. Apa kamu cemburu? Tanya Ansel menyelidik. Matanya tajam menatap sang gadis di depannya. Bukan gitu Ansel. Aku cuma berusaha untuk jaga perasaan orang aja. Sangkal Aruna dengan suaranya yang meninggi beberapa oktav. Tak ingin membuat keadaan keruh. Bukankah ia ingin menjaga perasaan wanita lain? Aku pikir kamu cemburu, ungkap Ansel hampa. Secara tak langsung mengungkapkan harapannya. Baginya terasa aneh saat ternyata Aruna tak memiliki perasaan lebih padanya. Enggak lah, aku senang melihat kamu senang Ansel, jawab Aruna menoleh ke arah lain. Dan matanya membulat penuh saat Aruna menangkap sosok yang telah bersandar pada tiang bangunan sekolah dengan bola matanya. Pria yang menggulung lengan kemejanya sampai sikut, bersandar santai dengan kedua tangan menyilang menatap tajam pada Aruna, hingga membuat gadis itu menelan ludah dan salah tingkah. Kenapa harus salah tingkah dan merasa bersalah? Bukankah Aruna tak melakukan salah apapun? Aruna, kok lama banget sih ke kamar mandinya? Durespati menghampirinya, berlagak menunggu gadis itu. Kali ini, Aruna begitu senang dihampirinya. Merasa ada alasan yang kuat untuk mengakhiri perbincangan anfaedahnya dengan Ansel. Yes, batinnya bersorak. Ini juga udahan kok. Balasnya tersenyum manis seraya mengedipkan satu matanya. Isyarat berterima kasih atas kedatangan Durespati. Ansel, aku... Ucapan Aruna terpotong saat Ansel mencegatnya dengan meraih tangan Aruna. Aruna, kita belum selesai bicara. Sepertinya Ansel tak rela ditinggalkan begitu saja gadis itu. Aruna terkejut pun Durespati. Apalagi kejadian tersebut dilihat langsung oleh Dewandaro. Sang guru baru itu pun menatap tajam pada tangan Ansel yang menahan tangan Aruna. Matanya menyala terang, bibirnya bergerak-gerak kecil membaca mantra. Ansel pun meringis kesakitan, membuat Aruna terkejut kebingungan. Pekiknya mengeratkan rahangnya. Ansel, kamu kenapa? Tanyanya cemas. Perhatian dari Aruna untuk Ansel sukses membuat Dewandaro cemburu hingga semakin kencang membaca mantra, hingga membuat Ansel semakin kesakitan. Bahkan keringat kecil mulai keluar dari keningnya. Ini aneh.
Aruna menoleh ke arah lain untuk meminta pertolongan. Namun yang dilihatnya adalah sosok Dewandaro. Dirinya tercengang kalau melihat mata Dewandaro yang merah menyala. Detik itu juga Aruna mulai menyadari bahwa tangan Ansel yang tiba-tiba sakit pasti ulah pria itu. "Dewandaro," gumamnya lirih. Gadis itu tahu bahwa sosok Dewandaro mampu melakukan hal yang tak terduga, bahkan tak masuk logika. Terlebih kini, pria itu memperlihatkan rasa cemburunya seperti yang terjadi pada pamannya. Dudung tempo hari, mudah bagi pangeran beda dunia itu berbuat sesuatu. Apa yang harus dilakukan Aruna untuk menghentikan rasa sakit yang saat ini dirasakan oleh Ansel? Bahkan meskipun Ansel bukan lagi prioritasnya, tapi Aruna sungguh tak ingin melihat Ansel kesakitan. Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel ini, Tema Gorontalo.